Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahbil Adel. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji data validitas, reliabilitas, dan normalitas. Nah, di sini kita akan menguji data validitas terlebih dahulu. Kemudian kita buka kuesionernya. Di sini ada data keamanan dan data layanan. Nah, yang pertama itu kita harus mengeblok semua data di bagian respon keamanan. Kita blok hingga data ke 30. Setelah di blok, kita klik kanan dan kita copy. Setelah terjadi seperti ini, kita pindahkan data tersebut ke SPSS. Kemudian kita klik data view. Kemudian kita klik di sini, kita klik kanan. Kemudian kita klik paste with variable names. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsungkan saja untuk memblok data layanan, data responden pada layanan. Jadi kita blok sebanyak 30 data. Lakukan hal yang sama. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Klik di sini, klik kanan, paste with variable names. Nah, di sini sudah ada data layanan dan data keamanan. Kemudian kita akan menguji data validitas. Nah, data validitas ini seperti ini. Jika nilai R yang dihitung lebih besar dari nilai R yang ada di tabel, itu valid. Data R yang di tabel itu seperti ini. Nah, ini dia data R tabel. Kemudian kita cek pada data keamanan. Cara menguji data keamanan untuk validitasnya, klik correlate, kemudian bivariate, kemudian setelah sudah seperti ini kita blok. Cara bloknya tahan shift, tekan bersamaan dengan panah bawah sampai total scores. Jika sudah terblok, maka kita pindahkan ke kanan. Jika sudah seperti ini, kemudian kita centang di bagian correlation. Kemudian kita tandai test of signifikannya di to toilet, dan centang di flag signifikan. Klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki data validitasnya. Nah, kembali ke PowerPoint-nya. Di sini PPT keterangan dari validitas tersebut. Jika nilai R yang dihitung lebih besar dari nilai R yang ada di tabel, itu valid. Nah, kita menghitung dari data validitas keamanan, di mana di sini tersedia 8,42. Nah, apakah cara menguji data ini valid atau tidaknya? Kita lihat di R tabel. Nah, lihat di tingkat signifikan untuk uji dua arah bagian 0,05. Data kita miliki sebanyak 30 data, maka cara melihatnya yaitu dari data 30 kita kurang 2. Jadi kita melihat di data 28, yaitu 0,360. Nah, jadi data yang ada di sini 0,842. Nah, itu valid. Kenapa valid? Karena lebih besar dari 0,360. Kemudian juga
jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, data tersebut dikatakan valid. Nah, di sini yang kita miliki datanya 0,0. Nah, semuanya 0,00 dan data ini dikatakan valid. Masuk ke data layanan. Lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Klik correlate, different. Kemudian sebelumnya kita pindahkan dulu data yang sebelah kanan ini, data keamanan, blok. Kemudian pindahkan ke kiri. Kemudian kita blok bagian data layanannya sampai total score, pindahkan. Karena sudah kita atur di awal tadi, maka kita langsung saja klik OK. Nah, di sini dapat sama-sama kita lihat bahwa data ini valid karena lebih dari 0,3610 dan lebih kecil dari 0,05. Kemudian masuk ke data reliabilitas. Data uji reliabilitas. Jika nilai alfa lebih besar dari 0,07, maka data tersebut reliabilitas. Kemudian, jika nilai alfa kurang dari 0,07, maka data tersebut tidak reliabilitas. Nah, cara menguji data reliabilitas, kita klik analyze, kemudian klik scale, klik reliability analyze. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita blok hingga X2,5 saja, tidak diikut sertakan total score. Kemudian kita pindahkan data keamanan ke kanan, kemudian kita klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka datanya reliabilitas karena datanya lebih besar dari 0,07, karena datanya lebih besar dari 0,07. Kemudian kita coba data layanannya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita pindahkan data keamanannya, kemudian kita masukkan data layanan. Klik OK. Nah, datanya reliabilitas karena lebih besar dari 0,07. Lanjut ke data ke uji normalitas. Nah, dapat sama-sama kita ketahui bahwa jika nilai 0,05 lebih besar dari data tersebut, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Akan tetapi, jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Nah, kemudian kita coba uji. Kita pindahkan dulu dari data view ke variabel view yang ada terletak di kiri bawah. Kemudian dapat sama-sama kita lihat tampilannya seperti ini. Kita pindahkan file tabel user, kita jadikan ke scale. Seluruh data yang ada di sini kita jadikan ke scale. Nah, jika sudah tampilannya sudah diubah ke scale,
kemudian kita klik kembali analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini kita blok bagian data keamanan sampai total score. Sampai total score, kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, kemudian kita klik statistik, kita centang bagian deskriptif, kemudian convertnya kita buat 95%. Kalau juga sudah tampilan seperti ini, kita klik continue, kemudian plot. Plot ini kemudian kita centang bagian normality. Kalau sudah tampilan seperti ini, kita klik continue, klik OK, tunggu sebentar. Nah, sudah. Disinilah data normalitinya. Kembali ke PPT. Jika nilainya 0,05 lebih besar dari data tersebut, maka data tersebut dikatakan normal. Namun jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak dikatakan normal atau tidak normal. Nah, di sini setelah kita uji bahwa data dari responden tersebut berjumlah 30. Nah, dan juga data signifikannya berjumlah kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak dapat dikatakan normal atau tidak normal. Kemudian lanjut ke uji data layanan. Klik lakukan hal yang seperti sebelumnya. Kita blok dulu seluruh yang tabel data keamanan, kita pindahkan, kemudian kita klik data layanan, blok hingga akhir dan pindahkan. Karena tadi sudah diatur dari awal, maka kita klik OK. Nah, jika sudah, maka kita cek kembali. Nah, tetap nilai di sini tidak normal karena nilainya 0 di bawah dari 0,05. Jadi itulah tadi data tutorial cara menguji cobakan menghitung responden menggunakan SPSS. Baiklah, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf, baik itu dalam tutur kata. Saya Surabil Adel mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.